Halo teman-teman semuanya. Di kisah kali ini saya akan membagikan sebuah kisah yang dikirim oleh seseorang narasumber yang bernama Citra. Yang sampai saat ini dia masih berdomisili di Desa Gondang, Jawa Tengah. Sebenarnya sudah menjadi rahasia umum untuk semua orang bahwasanya ketika matahari sudah mulai tenggelam atau memasuki waktu maghrib, semua kegiatan yang berada di luar rumah harus segera dihentikan. Menurut pendapat orang-orang tua dulu, itu adalah waktu di mana pergantian siang ke malam, atau biasa disebut sendia kala. Di mana pada waktu tersebut digunakan oleh makhluk-makhluk halus untuk mengganggu manusia. Dan di waktu itu pula, kekuatan bangsa-bangsa lelembu telah mencapai puncaknya. Jadi bisa saja terjadi hal-hal buruk yang tidak kita inginkan. Kisah ini sangat mirip dengan pengalaman yang dialami Citra sekitar 6 tahun yang lalu, ketika dirinya mengandung anak pertamanya. Kala itu Citra memiliki watak yang keras kepala dan cenderung tidak percaya dengan hal-hal klinik semacam itu. Padahal sebenarnya sudah banyak sekali nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang tuanya. Apalagi saat itu Citra sedang dalam posisi hamil muda. Karena suaminya berprofesi di pelayaran, membuat Citra harus tinggal bersama dengan kedua orang tuanya untuk sementara. Dok, Ibu dan Bapak mau pergi sebentar ke rumah Pak Karto ya. Soalnya kemarin Ibu dan Bapak diminta untuk bantu-bantu persiapan kendurian di sana. Kamu hati-hati di rumahnya, apalagi sebentar lagi surup. Sebaiknya kamu jangan keluar rumah ya, dan tutup saja pintunya rapat-rapat. Jangan sampai nanti sesuatu yang buruk terjadi kepadamu saat kami pergi. Pesan si ibu. Dengar itu pesan ibumu. Itu buat kebaikanmu juga. Sahut bapaknya. Iya, Citra mengerti. Sudah, Ibu dan Bapak berangkat saja. Tidak akan terjadi apa-apa pada Citra. Tenang saja. Jawab Citra dengan ringan. Padahal kedua orang tuanya sangat khawatir dengan kehamilan Citra saat itu. Bapak Ibu pergi dulu ya. Jaga diri dan kandunganmu baik-baik. Seru ibunya sekali lagi sambil dari boncengan. Keduanya perlahan nampak menjauh dari pandangan. Lalu Citra pun kembali berbaring di depan bambu rumahnya sambil mulutnya yang tidak berhenti mengemil. Saat itu matahari hampir tidak nampak lagi. Tandanya waktu surup hampir tiba. Matahari belum sepenuhnya tenggelam. Akan tetapi rasa dingin perlahan mulai menusuk. Angin yang tadinya semilir berubah kencang menggugurkan daun-daun pohon ke halaman rumah Citra. Sepertinya aku harus menyapu lagi. Padahal tadi sore sudah disapu Ibu. Kasihan Ibu kalau harus nyapu lagi. Sudahlah, meskipun aku hamil bukan berarti aku tidak boleh bekerja kan? Gumamnya. Tanpa menunggu lama, Citra mengambil sapu lidi dari dapur lalu segera menyapu setiap sudut halaman rumahnya yang penuh dengan daun-daun kering. Tiba-tiba sebuah hentakan langkah terdengar mengikuti Citra dari belakang. Setiap kali Citra berhenti menyapu, langkah itu pun ikut berhenti. Akan tetapi, setiap kali dia menoleh, dirinya hanya seorang diri. Tanpa pikir panjang, Citra segera mempercepat ayunan gagang sapunya. Seperti dipermainkan, angin kencang tiba-tiba datang kembali memporak-porandakan daun-daun kering yang telah dikumpulkan Citra. Kalau begini kapan kelarnya? Sudahlah, besok saja aku sapunya.
gumamnya dengan nada kesal. Baru beberapa langkahnya sambil menjinjing sapu lidi, suara hentakan langkah itu kembali mengikutinya. Sedikit penasaran, Citra pun memalingkan pandangannya ke arah sumber suara yang dari tadi mengikutinya. Rupanya kamu toh yang dari tadi mengikutiku. Putih? Tapi ini kelinci siapa ya? Setahuku orang sekitar sini tidak ada yang pelihara kelinci. Sudahlah. Ayo Putih, ikut aku saja. Nanti aku kasih makanan yang enak buatmu. Tanpa melakukan perlawanan sedikit pun, kelinci itu berhasil ditangkap oleh Citra dengan mudah. Sambil membelai-belainya, kelinci itu digendong Citra masuk ke dalam rumah. Terdengar tawa kecil memecahkan perhatian Citra. Sejenak dia berhenti untuk mencari asal suara tawa itu. Diam! Mau kemana kamu? Kelinci berwarna putih yang semula diam di gendongan Citra tiba-tiba memberontak dan akhirnya terlepas. Dengan cepat kelinci putih itu melompat ke arah sebuah semak yang terdapat sebuah pohon nangka yang berukuran cukup besar. Putih! Putih! Kemana kelinci itu pergi ya? Panggilnya. Kelinci berwarna putih itu seperti lenyap tanpa bekas. Tiba-tiba Citra dikejutkan oleh sesosok wanita yang telah duduk di salah satu dahan pohon nangka, sambil tertawa kecil dan mengunyah kelopak bunga kamboja. Sosok wanita itu menyerupai pocong dengan ikatan bagian atas yang terbuka, dengan punggung yang bolong. Orang-orang menyebutnya pocong sundel bolong. Seketika, Citra segera berlari ke dalam rumah dan mengunci pintu rumahnya. Dengan gemetaran, Citra masih berusaha memastikan sosok makhluk yang ditemuinya, dengan mengintip dari sela-sela rumahnya yang masih terbuat dari kayu. Hentakan-hentakan langkah itu masih terdengar jelas. Tapi Citra tak lagi melihat sosok tersebut. Jendela kayu yang tadinya terkunci rapat tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Anakku Ndi anakku. Kuyo. Sosok pocong sundel bolong itu terlihat mengintip dari jendela rumah yang terbuka, sambil terus-menerus menanyakan anaknya. Melihat sosok yang mengerikan tersebut, Citra semakin kalut dan ketakutan. Dia langsung berlari masuk ke dalam kamarnya sambil berteriak-teriak. Pergi! Pergi! Anakku! Anakku! Sosok makhluk itu terdengar mengelilingi rumah Citra, sampai akhirnya benar-benar menghilang dengan sendirinya. Tak lama kemudian, kedua orang tua Citra datang. Citra pada saat itu benar-benar syok dan menangis ketakutan. Setelah beberapa saat Citra tenang, dia pun menceritakan peristiwa yang baru saja dialaminya kepada kedua orang tuanya. Sambil terus menenangkan Citra, kedua orang tuanya mengangguk seperti memahami sesuatu. Sosok itu bernama Nawangsi. Dia meninggal di usia yang masih sangat muda dan dalam keadaan hamil. Sama seperti keadaan Citra saat itu. Orang-orang mengenalnya dengan julukan Nawangsi si pocong sundel bolong. Sosok itu sempat gentayangan menghantui warga.
Dan sudah sekian lama sosok itu menghilang begitu saja. Entah apa yang menyebabkan sosok pocong sundel bolong itu kini muncul kembali. Ternyata peristiwa yang dialami oleh Citra tidak berhenti sampai di situ. Kunjungan sosok itu terus berlanjut. Malam hari setelah kejadian itu, Citra tiba-tiba terbangun tepat pada pukul 1:30 malam. Citra seperti dibangunkan oleh suara wanita yang sedang mengandung. Tapi anehnya, tubuh Citra sama sekali tidak bisa digerakkan. Dari sudut matanya, Citra melihat sesosok wanita sedang bersolek di depan cermin rias yang biasa dia gunakan. Ya, itu adalah sosok Nawangsih si pocong sundel bolong yang dijumpai Surup tadi. Sambil bersenandung di depan kaca, sosok itu menyisir rambutnya menggunakan jari. Perlahan dia mulai berbalik menghadap Citra yang sedang berbaring tidak berdaya. Perlahan tapi pasti, sosok itu melompat menghampiri Citra. Tangannya mengurut perut Citra yang semakin lama semakin terasa sakit. Citra ingin sekali berteriak keras, tapi lagi-lagi suaranya tidak dapat keluar. Sosok itu tersenyum lebar menyeringai sambil berkata, Iki anakku, tak cupu yo. Citra mengalami sakit yang luar biasa. Sampai akhirnya dia tidak ingat apa-apa lagi. Kedua orang tuanya menemukan Citra dalam keadaan pingsan dan buru-buru membawanya ke rumah sakit. Pendarahan terjadi pada Citra. Dari pihak rumah sakit, Citra dinyatakan keguguran akibat terlalu banyak gerak. Namun ada suatu pertanyaan yang masih menjadi misteri bagi Citra dan keluarganya. Apabila itu memang murni keguguran, pastinya janin bayi Citra akan ikut keluar bersama saat terjadi pendarahan. Akan tetapi ini tidak. Janin Citra hilang tak berbekas. Semuanya masih menjadi misteri. Apakah ada hubungannya dengan sosok pocong sundel bolong yang mencari bayinya, yang sempat dia temui Surup itu? Yang pasti, penyesalan itu telah dialami oleh Citra cuma karena menyepelekan nasihat yang akhirnya berbuntut panjang. Oke teman-teman, terima kasih banyak sudah bersedia mendengarkan kisah yang kami bawakan. Mohon maaf bila ada salah kata yang saya ucapkan. Semoga teman-teman mendapatkan pelajaran berharga dan nilai positif dalam kisah ini. Untuk kisah-kisah misteri lainnya, silahkan pantengin terus channel ini ya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, comment, and share-nya. Jika teman-teman sedang mendengarkan kisah ini, pastikan lampu menyala dan tidak dalam keadaan sendiri. Karena bisa jadi Anda tidak sendiri. Terima kasih. Salam keramat, satu nyali tanpa jasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.